Setelah tepat setahun lalu, di bulan September 2019, Pichel bahas laptop terjangkau dari HP. Kali ini Pichel akan kembali lagi nih, bahas sebuah laptop dari HP dengan prosesor dari AMD Athlon Silver 3050U. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review nih sebuah laptop dari HP, yaitu HP 14S DK1001AU. Kalau dulu Pichel pernah bahas yang DK0024AU yang ditenagai oleh AMD A99425, kali ini kita akan bahas model DK1001AU yang sudah ditenagai oleh AMD Athlon Silver 3050U. Spesifikasi dari laptop yang kita akan review kali ini adalah prosesor AMD Athlon Silver 3050U, RAM 4GB DDR4 single channel, integrated GPU Radeon Vega Graphics 512MB, storage SSD SATA 256GB, layar TN 14 inci dengan resolusi HD 1366x768, dan juga refresh rate 60Hz. Secara desain, laptop ini masih mempergunakan desain yang relatif sama dengan tipe DK0024AU. Untuk model ini tuh berwarna emas di bagian panel depan dan juga bagian bawah, namun di sekitar area keyboard itu lebih ke arah silver. Sekujur bodi dari laptop ini tuh memiliki finish yang licin dan juga motif yang mirip seperti metal, kecuali untuk area bezel yang berwarna hitam dengan tekstur yang agak sedikit kasar. Panel bagian depan terkesan polos dan cuma ada logo HP di bagian tengah dengan desain emboss dan juga latar belakang berwarna silver finish. Desain yang agak sedikit berbeda tuh ditampilkan di bagian sekitar keyboard karena ada motif garis-garis, motifnya vertikal seperti ini. Secara dimensi, laptop ini memiliki ukuran 32,4 x 22,59 cm dengan ketebalan sekitar 1,99 cm. Dan dia ini memiliki bobot sekitar 1,47 kg. Beratnya cukup lah, terutama buat kita yang mungkin suka mobilisasi dengan membawa laptop ini. Beralih kepada I/O port, laptop HP 14S DK1001AU ini bisa dibilang cukup lengkap dalam pilihan portnya. Pada sisi kiri terdapat Kensington lock, satu port USB 3.1 Type-C, satu SD card reader, dua LED indikator untuk disk usage dan juga power. Di sisi kanan terdapat satu port charger dengan LED indikatornya, satu port Gigabit Ethernet port, satu port full HDMI, dua port USB 3.1 tipe A, dan juga combo audio jack. Pilihan portnya cukup oke, walaupun dalam pemakaian Pichel seringkali terkendala dengan terlalu dekatnya kedua port USB di bagian sisi kanan laptop, sehingga akan kesulitan mempergunakan kedua port USB tersebut, terutama kalau kita colokkan USB yang cukup besar. Untuk layar, laptop ini masih mempergunakan layar TN panel sebesar 14 inci dan juga memiliki glossy finish. Dengan adanya glossy finish ini membuat cahaya tuh terpantul dan juga seringkali mengganggu jika kita bekerja di area yang cukup terang ataupun banyak sumber cahayanya. Kualitas layarnya memang ditujukan untuk kita yang nggak terlalu concern terkait dengan color coverage. Layarnya ini memiliki color coverage hanya 59% untuk sRGB dan juga 44% untuk Adobe RGB. Tapi kalau misalnya kita cuma pakai laptop ini sekedar untuk kerja, kantor gitu, kuliahan, ataupun pemakaian normal lainnya, harusnya sih nggak ada masalah. Layarnya ini memiliki bezel yang tergolong cukup tipis. Di sisi kiri dan juga kanan ada bezel sebesar 0,7 cm. Bezel atas sebesar 1,5 cm, dan juga bezel bawah sebesar 2,1 cm. Selanjutnya di bagian bawah ada engsel kiri dan kanan yang ditutup cover bagian tengah, dan juga engselnya ini sudah mendukung kemiringan hingga 132 derajat. Keyboard dari HP 14S DK1001AU ini memiliki desain yang hampir sama dengan bagian bodinya. Untuk penggunaan dari keyboardnya ini sendiri tuh tergolong sangat nyaman ya untuk urusan mengetik begitu. Di mana dia memiliki travel distance yang cukup jauh dan juga feedback yang lumayan tactile, membuat mengetik ini menjadi hal yang nyaman banget. Dan juga dengan adanya backlight yang memiliki dua tingkat kecerahan, ini bisa menjadi penolong banget. Terutama buat kita yang suka bekerja di tempat yang gelap, ataupun pada malam hari. Jika kita ingin mematikan backlight-nya, itu kita bisa mempergunakan tombol F5 dan juga untuk mengatur akan brightness-nya. Untuk touchpad-nya sendiri tuh memiliki ukuran yang cukup lebar, yaitu 11,3 x 5,1 cm, dan ditemani dengan dua tombol fisik yang terpisah. Dengan finish yang cukup licin sehingga sangat nyaman banget untuk dipergunakan, terutama untuk multi-finger.
Pada bagian dapur pacu, laptop ini mempergunakan prosesor dari AMD, yaitu AMD Athlon Silver 3050U, di mana dia memiliki base frekuensi 2,3 GHz dan juga turbo frekuensi sampai 3,2 GHz. Prosesor ini memiliki dua inti fisik dan tanpa inti virtual, dan juga untuk TDP-nya sendiri sebesar 15 Watt. Kita akan coba lihat performanya ya, melalui serangkaian benchmark seperti biasa. Yang pertama yaitu Cinebench R20 dan HP 14S DK1001AU ini berhasil mendapatkan skor sebesar 600. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya Pichel jalankan rendering tes BMW di aplikasi Blender, dan hasilnya laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam waktu 27 menit 29 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya Pichel coba jalankan PC Mark 10 untuk melihat overall performa dari laptop ini, dan hasilnya adalah 5551 untuk esensial, 4536 untuk productivity, dan 1818 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 2564. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk urusan grafis, laptop ini memiliki integrated graphic yaitu AMD Vega Graphic yang memiliki RAM sharing sebesar 512 MB. Dan kita tes GPU-nya mempergunakan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya untuk CPU mendapatkan skor sebesar 1257 dan GPU-nya 233. Sehingga secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor 265. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita jalankan serangkaian game seperti biasa ya. Dan hasil yang Pichel tampilkan ini dari setting yang paling optimal yang bisa kita dapatkan dari laptop ini. Yang pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi 800 x 600 dan juga setting medium. Frame rate rata-rata berada di 27,8 dengan maksimum 48,9 dan minimum 4,7 FPS. Untuk FIFA 19 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, game ini nggak berhasil dijalankan dan dia langsung force close tanpa ada error message. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi 1280x720 dan juga setting very low, frame rate rata-rata berada di 50,6 dengan maksimum 62,5 dan minimum 41,6 FPS. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, game ini nggak bisa dijalankan dan juga sama seperti FIFA 19, langsung force close tanpa ada error message. Untuk game Rise of the Tomb Raider dengan resolusi 1280x720 dan juga setting very low, frame rate rata-rata berada di 21,9 dengan maksimum 35,1 dan minimum 6,5 FPS. Untuk game The Witcher 3 Wild Hunt dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, frame rate rata-rata berada di 12,8 dengan maksimum 15,8 dan minimum 6,7 FPS. Untuk game Pro Evolution Soccer 2019 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting low, frame rate rata-rata berada di 23,2 dengan maksimum 28,1 dan minimum 11,1 FPS. Game terakhir yaitu The Sims 4 dengan resolusi 1280x720 dan juga setting ultra, frame rate rata-rata berada di 31,9 dengan maksimum 43,6 dan minimum 18,3 FPS. Untuk final benchmark test, Pichel jalankan Adobe Premiere menggunakan Pichel Premiere Benchmark, dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 1 jam 24 menit 25 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Secara performa terlihat ya bahwa memang ini tuh ditujukan sebagai budget laptop dengan performa yang tergolong basic. Untuk urusan gaming kita harus mengorbankan baik di resolusi ataupun detail agar bisa mencapai playable frame rate. Dan untuk editing pun akan sedikit kesulitan, terutama buat kita yang memang fokus pekerjaannya di bagian editing. Namun kalau buat kita yang pakai sekedar cuma kuliah, kerja, dan juga penggunaan browsing seperti biasa, harusnya nggak akan ada masalah berarti. Hasil PC Mark 10 menunjukkan bahwa laptop ini mampu menjalankan aplikasi Office dan juga editing seperti Photoshop. Namun untuk urusan editing video, nampaknya kita nggak bisa pakai Adobe Premiere, dan ini akan menjadi beban berat banget nih, ya kalau misalnya kita pakai Adobe Premiere. Jadi palingan saran Pichel, pakai editor yang kayak Filmora gitu aja kali ya, biar lebih nyaman.
Untuk audio, suara yang dihasilkan dari laptop ini berasal dari bagian atas keyboard. Suaranya cukup jelas dan juga bulat. Namun pada waktu pengetesan terlihat bahwa suara yang dihasilkan ini kurang keras, di mana dengan maksimum volume dia berada rata-rata di 68,9 desibel dan juga maksimalnya tercatat 89,5 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari HP 14S DK1001AU. Untuk webcam, laptop ini memiliki resolusi 720p dan ditemani dengan LED indikator berwarna putih. Kualitas webcamnya ya tergolong cukup lah untuk kita penggunaan dari video call. Berikut ini merupakan contoh hasil video dari webcam HP 14S DK1001AU. Jadi ini dia merupakan hasil video dari webcam laptop HP 14S DK1001AU. Ini dalam resolusi HD 30 fps. Kalau kalian bisa lihat di sini cahayanya nih agak sedikit terang, agak putih-putihan di sini. Kalau terangnya terlalu berlebihan dan juga muka agak sedikit kemerah-merahan nih. Tapi ya overall untuk video call biasa sih harusnya sudah cukup sih. Ya, paling itu doang sih. Untuk baterai, laptop ini memiliki baterai sebesar 40.000 mAh yang terdapat di bagian dalam laptop. Kemampuan baterainya dalam peak performance itu bisa bertahan hingga 2 jam, di mana ini dengan full CPU load dan juga maximum brightness. Namun kalau misalnya kita pergunakan mengetik, browsing, dan juga office seperti biasa, ini bisa bertahan hingga 5 jam dengan kondisi medium brightness dan juga load CPU yang rendah. Untuk pengisian dayanya bisa mempergunakan adaptor bawaannya, di mana ini cukup kecil ya, dengan daya 45 watt. Dan dari kosong ke penuh ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menit, asalkan kita tidak sambil mempergunakan laptopnya. Untuk kemampuan upgrade hardware dari laptop ini tuh terdapat hanya di 2 sektor, yaitu sektor memori dan juga sektor storage. Di bagian memori ada 2 slot RAM yang dimana satunya tuh sudah terisi dengan 4 GB DDR4. Kalau kita mau simple, kita tinggal tambah 4 GB lagi sehingga menjadi 8 GB. Tapi kalau kita mau upgrade memorinya nih bisa banget mempergunakan kedua slotnya sehingga menjadi 16 GB dengan konfigurasi 2 × 8 GB. Kalau untuk storage saat ini sudah terpasang SSD SATA dengan ukuran 2280 sebesar 256 GB dan bisa kita ganti dengan kapasitas yang lebih besar. Dan sebenarnya nih ada ruang untuk 2,5 inci hard disk, namun kita butuh konektor dari motherboard kepada 2,5 inci, di mana ini berada di sisi sebelah kiri dari motherboardnya. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade di laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop HP 14S DK1001AU ini merupakan sebuah laptop entry level yang cocok banget buat kita yang mau cari laptop dengan budget yang terbatas. Dibanderol dengan harga 5 juta untuk konfigurasi yang Pichel review kali ini, menjadikan laptop ini menjadi menarik banget nih untuk bisa kita pertimbangkan. Kalau kita yang kebutuhan computingnya nggak terlalu tinggi, maka ini menjadi alternatif yang cocok banget. Namun kalau kita yang butuh kemampuan editing yang lebih tinggi, maka kalian harus coba cari yang minimal sudah Ryzen 3 agar bisa bertahan hingga beberapa tahun ke depan. Kalau untuk desain dan juga port selection sih nggak ada masalah sama sekali. Portnya cukup lengkap dan juga desainnya pun cukup simple sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop HP 14S DK1001AU. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.